Hai LK, sekarang sudah memasuki tahun yang baru nih, tahun 2022. Yeay. Semoga hal-hal baik senantiasa menaungi kita dan hal-hal yang telah kita targetkan untuk dicapai tahun ini bisa tercapai ya. Amin. Baik, sebagaimana yang tercantum di judul, dalam video ini aku akan membahas sudut penceritaan atau sudut pandang alias point of view dalam penulisan cerita fiksi. Sebelumnya, di video yang lama aku sudah menjelaskan jenis-jenis sudut penceritaan loh. Bagi kamu yang belum menonton videonya, jangan lupa tonton ya. Videonya ada di playlist pengenalan fiksi atau agar lebih gampang Love LK bisa mengklik kartu di pojok kanan atas. Oke, di video ini aku akan membahas masalah sudut pandang yang lebih dari satu. Sudut pandang lebih dari satu. Maksudnya seperti apa? Memangnya bisa? Tentu bisa ya. Sudut pandang lebih dari satu merupakan penggunaan sudut pandang yang tentunya tidak hanya satu ya. Albert dalam bukunya yang berjudul Writing the Blockbuster Novel bilang bahwa penggunaan sudut pandang atau point of view nih yang lebih dari satu memungkinkan kita untuk menghasilkan cerita yang lebih hidup alias tidak monoton. Seorang narator yang beragam akan menjadikan cerita lebih menarik untuk diikuti dan lebih semarak tentunya ya. Ibaratnya pembaca diajak untuk menyaksikan sebuah dunia dari kacamata sejumlah orang dengan yang tidak hanya kesaksian tunggal dari narator saja begitu. Nah, namun ketika kamu menggunakan sudut pandang lebih dari satu, kamu harus hati-hati nih. Kalau kamu tidak hati-hati alias teledor, kamu bisa saja gagal. Kegagalan itu dapat diamati dari pembaca yang tidak menemukan perbedaan antara narator yang satu dengan narator yang lainnya. Semua aku yang menunjukkan karakter yang berbeda ternyata mempunyai cara ungkap yang sama saja begitu, tidak ada bedanya. Apakah aku dalam cerita itu seorang perempuan, laki-laki, anak kecil, kakek-kakek, perempuan lajang, atau seorang istri gitu, benar-benar harus kamu perhatikan. Nah, berkaitan dengan hal itu, apabila kamu akan menggunakan sudut pandang lebih dari satu, kamu harus mengenali karakter-karakter kamu agar kamu bisa menarasikan cerita dengan baik dan tepat. Sebab tidak dapat dimungkiri bahwa semua latar belakang karakter yang kamu ciptakan itu memengaruhi dan akan menentukan cara mereka berbicara dan bagaimana mereka menyampaikan pandangan dunia mereka. Nah, jangan jauh-jauh deh. Dalam kehidupan sehari-hari kita saja, setiap orang mempunyai pengalaman dan wawasannya masing-masing, bukan? Dan pasti mempunyai bahasa yang berbeda, kosakata yang berbeda, dan cara memahami dunia yang berbeda pula. Agar kamu bisa menggunakan sudut pandang lebih dari satu, kamu harus bisa mengidentifikasi kosakata yang lazim digunakan oleh setiap karakter dengan berbagai kecenderungan dan latar belakangnya itu. Misalnya, kamu menggunakan kosakata kurasa untuk tokoh A dan kupikir untuk tokoh B. Dari satu kosakata itu saja, kamu akan ingat bahwa kedua karakter cerita kamu itu adalah dua hal yang berbeda begitu. Yang satu lebih senang menggunakan perasaan, yang satu lagi lebih senang menggunakan pikiran. Nah, dari situasi ini kamu harus menentukan tuturan seperti apa yang paling tepat dan cocok untuk kedua karakter tadi. Kemudian, contoh lain, kamu bisa pertimbangkan kosakata apa yang akan diucapkan oleh karakter yang introvert, pemalu, atau ambivert, begitu. Kemudian, nah, kata Ais Laksana nih, agar kamu bisa memahami karakter, coba deh kamu amati orang-orang di sekitar kamu. Bagaimana cara mereka bertutur? Tuturan tiap orang ini mewakili pandangan mereka masing-masing, termasuk cara memahami situasi. Tuturan orang yang optimis tentu saja akan berbeda dengan tuturan orang yang pesimis. Contoh sederhananya seperti itu. Nah, dengan mengamati orang-orang di sekitar lingkungan kamu, kamu bisa mempunyai bekal nih untuk mengemas cara karakter kamu bertutur begitu. Misalkan kamu punya teman seorang yang pesimis. Nah, rata-rata ketika mereka merasa pesimis terhadap suatu keadaan, hal apa yang akan mereka tuturkan? Bagaimana cara mereka berpikir begitu. Nah, itu tuh bisa menjadi modal bagi kamu untuk mengembangkan sudut pandang yang lebih dari satu. Oke, semoga dapat dipahami ya. Nah, LK, itu barangkali penjelasan singkat mengenai penggunaan sudut pandang lebih dari satu. Nah, penggunaan sudut pandang lebih dari satu ini biasanya digunakan di dalam novel karena novel tuh ruangnya lebih panjang, kemudian tokohnya juga lebih beragam,
ruang buat tokoh untuk berekspresi lebih panjang, lebih banyak juga begitu. Beda halnya dengan cerpen yang hanya ruangnya sedikit begitu, dan paling tidak hanya memungkinkan untuk penggunaan satu sudut pandang saja. Oke, semoga dapat dipahami. Apabila kamu mempunyai pertanyaan, silakan sampaikan di dalam kolom komentar ya. Begitu juga apabila kamu mempunyai saran atau rekomendasi mengenai hal-hal yang harus LK bahas, sampaikan juga di dalam kolom komentar. Terima kasih kamu sudah mengklik dan nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video yang lainnya.